Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak melanjutkan sharing kehidupan berdasarkan pengalaman hidup saya yang sebelumnya saya sharing tentang betapa parahnya hidup saya yang ternyata melebihi daripada perkiraan saya sendiri. Jadi lebih parah daripada dugaan saya yang telah menyakiti Tuhan, menyakiti saudara, keluarga, dan sahabat-sahabat dekat saya. Yang saya tidak menyadarinya karena kehidupan saya yang tertekan, stres, yang cenderung depresi berkelanjutan sehingga sampai pensiun, sehingga ketertekanan, kesetresan saya di masa muda tersebut berpengaruh terhadap hidup saya sampai saya pensiun. Dan saat ini tema sharing kehidupan adalah keagungan kasih Tuhan berkenan melawat manusia yang hancur hidupnya. Ya, saudara-saudaraku, ringkasnya hidup saya sejak muda sampai pensiun ternyata saya menyia-nyiakan kesempatan kehidupan, anugerah Tuhan, juga menyia-nyiakan anugerah karunia kasih Tuhan. Berbagai talenta yang diberikan kepada saya sia-siakan. Sehingga hidup saya tidak berguna, hidup saya sia-sia. Bahkan saya telah menyakiti Tuhan, menyakiti saudara, keluarga, istri, anak-anak, cucu, juga menyakiti banyak sahabat dekat saya. Dan ketika itu sebagai seorang depresi, saya memang tidak mudah untuk bisa memberikan perhatian kepada orang lain, karena untuk memperhatikan diri saya sendiri, untuk mengasihi diri saya sendiri pun saya rasanya tidak mampu. Sehingga hidup saya seperti robot, gersang, tawar. Walaupun saya sebenarnya sejak muda sudah tahu dan berjuang agar saya bisa hidup normal dan wajar. Tetapi sungguh tidak mudah, seperti ada yang membelenggu. Dan di saat muda tersebut, saking saya stresnya, saya berseru kepada Tuhan, jangan beri hidup yang mudah, berikanlah hidup yang tidak mudah, yang sulit, tetapi Tuhan menolong. Dan itu menjadi kenyataan, saudara-saudaraku. Saya orangnya aneh, saya tidak mau menjadi pejabat, tidak mau menjadi orang kaya. Saya memaknai kesederhanaan adalah bukan pejabat dan bukan orang kaya. Dan itu menjadi kesalahan saya. Tetapi orang sederhana justru kalau kita menjadi pejabat tinggi, menjadi orang kaya, tapi bisa sederhana dan memperhatikan sesama, nah itu yang sebenarnya yang dimaknai kesederhanaan. Tetapi ya semua sudah terlanjur. Dan secara ringkas sampai saya pensiun, hidup saya sangat berat. Tetapi puji Tuhan, di dalam kondisi saya yang sangat tidak mudah, yang berbeban berat, yang saya sebenarnya ingin keluar dari masalah saya, tetapi saya tidak sanggup, seperti ada yang membelenggu. Setiap malam saya mimpi dikejar-kejar oleh kegelapan. Jadi di dalam tidur saya tidak pernah tenang. Sejak saya tidur, kegelapan yang sangat gelap dan besar selalu mengejar-ngejar saya. Jadi sungguh tidak mudah. Namun ternyata di dalam kehancuran saya, kesalahan-kesalahan saya, hidup saya yang sia-sia, saya sudah menyakiti Tuhan, menyakiti saudara, keluarga, dan sahabat dekat. Namun puji Tuhan, Tuhan sungguh berkenan menolong saya, melawat saya.
Kasih-Nya tiada batas. Kasih pengampunannya tiada batas. Saya sungguh terharu. Memang harus melalui cara Tuhan mengizinkan saya diremukkan tubuh jiwa saya. Saya stres tertekan sampai usia pensiun 57 tahun. Di saat 57 tahun, di saat saya pensiun, saya diremukkan fisik saya. Saya mengalami serangan jantung, tumor, operasi batu ginjal, dan sebagainya. Dirawat 8 dokter spesialis. Tetapi Tuhan sungguh maha agung, maha kasih. Setelah saya mengalami remuk jiwa dan fisik, Tuhan memulihkan saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk saya bisa merasakan indahnya hidup ini, merasakan bahagia. Tuhan memulihkan saya dengan mujizatnya. Sungguh luar biasa, saudara-saudaraku. Karena selama 3 tahun, 4 tahun itu saya berubah dan perawatan. Tetapi puji Tuhan bahwa sekarang saya dapat merasakan kenormalan dalam hidup saya. Saya dapat merasakan indahnya kasih Tuhan. Saya bisa mengasihi istri, anak-anak, dan saudara-saudara. Dan saat ini saya memohon kepada Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kesempatan hidup dan memberikan indahnya hidup ini, kebahagiaan di dalam hati saya. Kiranya Tuhan berkenan menuntun, membuka jalan, saya dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ketika saudara-saudaraku hancur hidupnya, remuk jiwa raganya, jangan menyerah dan fokus arahkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh maha kasih. Kasih-Nya sungguh agung. Pengampunannya tiada batas. Jadi jangan menyerah saudara-saudaraku. Seberapapun stresnya Anda, depresinya Anda, hancur hidup Anda, masih ada harapan di dalam Tuhan. Maka ibarat Anda adalah ranting. Seberapapun beratnya hidup Anda, yang penting ranting itu tetap melekat di dalam pohon kehidupan. Maka ranting itu akan tetap bertahan dan bertumbuh. Jangan lepas dari sang pohon kehidupan, dari Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang bisa menolong Anda. Jadi saudara-saudaraku, ketika saya depresi, mungkin karena banyak saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang tersakiti, sehingga semakin saya kesepian. Dan itu wajar, alamiah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku kecewa dengan saya. Tetapi Tuhan tidak pernah kecewa, tetap menanti dan mengasihi saya. Dan bahkan di dalam begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa saya, Tuhan telah menebus dengan darah yang mahal untuk saya bisa boleh sembuh kembali. Jadi saudara-saudaraku, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan arahkanlah, peganglah, fokuslah untuk melekat dalam pohon kehidupan Sang Maha Cinta, Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan tetap hidup. Dan untuk seterusnya, agar kembali dan kemudian kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan dengan membaca firman Tuhan, dengan sukacita, dengan hidup yang berubah, menikmati hal-hal yang sederhana, setia kepada hal yang kecil. Kalau saudara suami, membantulah istri. Kalau saudara istri, membantulah suami. Jadi saya pun sekarang senang untuk membantu tugas-tugas di rumah. Merasa sukacita bisa membantu istri saya. Dan juga saya sekarang bisa merasakan indahnya kasih anak-anak dan cucu saya. Dan betapa indahnya dunia ini. Karena pertolongan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan-kebaikan saya. Di saat saya hancur, terpuruk, saya sudah salah banyak dan berbuat dosa. Namun kasih Tuhan
tidak pernah putus. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Demikianlah kesaksian sharing saya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam, salam bahagia. Tuhan memberkati.